Oke, halo semua dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang gede banget, kedaulatan. Tapi tunggu dulu, ini bukan kedaulatan yang kayak biasa kita dengar. Kita akan menantang pemahaman umum tentang apa sih artinya jadi benar-benar merdeka di dunia modern ini. Nah, ini dia nih biang keladinya. Kutipan di layar ini menangkap mitos utama yang mau kita bongkar bareng-bareng. Anggapan bahwa untuk jadi bebas, kita tuh harus kabur, sembunyi, atau ya keluar total dari sistem. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos memilih keluar. Kenapa sih bersembunyi itu bukan kebebasan? Yuk kita bedah dulu konsep kedaulatan yang lama ini, yang intinya cuma soal tindakan pasif buat mundur. Emang bentuknya kayak gimana sih? Cara-cara lama ini berhenti kerja, memilih keluar dari sistem, hidup menyendiri, atau nungguin semuanya runtuh sambil ngumpet. Kedengarannya mungkin kayak solusi ya, tapi sebenarnya ini tuh strategi yang keliru dan pada akhirnya nggak akan pernah bikin kita bebas. Dan disinilah letak poin krusialnya. Mundur dari sistem itu bukan kemerdekaan. Itu namanya kita mengasingkan diri sendiri. Seperti yang kalian lihat, itu bukan kebebasan, itu pengasingan. Beda banget kan? Oke, jadi kalau kedaulatan itu bukan soal kabur, lalu apa dong? Nah, jawabannya jauh lebih proaktif dan jauh lebih memberdayakan. Kedaulatan itu adalah tentang membangun sesuatu yang baru. Ini dia definisi kedaulatan yang baru. Ini adalah sebuah tindakan aktif. Tindakan di mana kita bisa dapat penghasilan dengan cara kita sendiri dan bertukar nilai langsung sama orang lain. Nggak perlu lagi bergantung sama perantara yang bisa nahan-nahan, menyensor, atau ambil untung di tengah jalan. Nah, slide ini ngasih kita kerangka kerja yang jelas banget. Pertama, dapatin penghasilan dalam bentuk aset nyata, seperti SATS, unit terkecil dari Bitcoin, bukan sekedar janji utang atau IOU. Kedua, belanjanya langsung aja, peer-to-peer. Dan yang ketiga, setiap transaksi yang kita lakuin itu justru ikut memperkuat seluruh ekosistem baru ini. Jadi, di mana semua ini terjadi? Ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ini udah kejadian sekarang, di sebuah ruang nyata yang kita sebut ekonomi paralel. Tempat di mana bentuk kedaulatan baru ini lagi dibangun dan dipraktekkan setiap harinya. Kutipan ini benar-benar jadi filosofi inti dari ekonomi paralel. Ini bukan soal nunggu sistem lama hancur. Ini soal secara proaktif membangun penggantinya, bata demi bata, satu transaksi pada satu waktu. Dan disinilah letak keindahannya. Kekuatan ekonomi baru ini bukan datang dari otoritas pusat. Kekuatannya datang langsung dari partisipasi kita semua. Setiap transaksi itu ibarat suara kepercayaan, sebuah bukti nyata kalau sistem ini memang berfungsi. Jadi, gimana cara mulainya? Bagian terbaiknya adalah ini bukan klub eksklusif. Siapapun bisa mulai berpartisipasi. Anggap aja ini ajakan untuk bertindak, langsung buat Anda. Buang jauh-jauh pemikiran kalau Anda harus mengubah seluruh hidup Anda dalam semalam. Anda nggak perlu mulai dalam skala besar, malah memulai dari yang kecil itu bukan cuma boleh, tapi justru disitulah intinya. Slide ini nunjukin dengan gamblang betapa sederhananya untuk mulai ikut serta. Fokus saja ke satu siklus pertama, coba dapatkan satu penghasilan di ekonomi paralel, lalu lakukan satu pengeluaran di dalamnya. Udah itu aja, habis itu tinggal diulangi. Dan ini membawa kita kembali ke tema utama kita. Tindakan sederhana tadi, satu penghasilan, satu pengeluaran itu bukan tindakan mundur. Itu adalah tindakan penciptaan. Anda bukan memilih keluar. Anda itu sedang ikut membangun sesuatu yang baru. Jadi, inilah poin kuncinya. Mentalitasnya udah bergeser. Dari yang tadinya pasif nunggu kehancuran, sekarang jadi aktif membangun masa depan. Para pembangun sejati itu nggak nunggu. Mereka menciptakan. Kita akhiri sampai di sini. Pesannya jelas, memilih keluar adalah pemikiran lama. Pertanyaan yang sesungguhnya sekarang adalah untuk Anda. Anda tidak memilih keluar. Jadi, apa yang akan Anda bangun?